Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Yunita dengan NIM 204101040008 selaku moderator dari kelompok 4 yang terdiri dari Magfiratul Firmaning dengan NIM 204101040014. Kedua, Muhammad Akil Farera dengan NIM 202101040044. Dan yang terakhir, Ajeng Nova Ramadana dengan NIM 202101040048. Di sini, kelompok 4 akan membahas mengenai perangkat pembelajaran tematik yang akan disampaikan oleh presentator pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magfiratul Firmaning Lestari, NIM 20410104014. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian silabus dalam pendidikan. Jadi, silabus berasal dari bahasa Latin silabus yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku. Hal ini berdasarkan dari Komarudin tahun 2000 halaman 239. Pengertian silabus secara umum merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang di dalamnya mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber alat atau bahan belajar. Silabus di sini merupakan penjabaran standar kompetensi dan perlu diketahui bahwasannya pengembangan silabus ini memiliki landasan-landasan. Yang pertama yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 yang berisi sekolah dan komunitas sekolah atau madrasah dan komunitas madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi Dinas Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Untuk yang kedua, yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20, yakni berisi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang selanjutnya yakni prinsip pengembangan silabus. Tentunya untuk mengembangkan silabus perlu adanya pertimbangan dari beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan dapat menjiwai pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berikut ini akan dibahas beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar di dalam pengembangan silabus, yakni ilmiah. Maksud dari ilmiah adalah bahwa keseluruhan materi dan juga kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yakni relevan. Hal ini bermaksud bahwa cakupan, kedalaman, tingkat, kesukaran, dan urutan penyajian materi di dalam silabus harus sesuai dengan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual dari peserta didik. Yang selanjutnya yakni sistematis, bahwa komponen-komponen yang ada di dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional untuk mencapai kompetensi. Yang selanjutnya yakni konsisten. Maksud dari konsisten di sini adalah bahwa dalam silabus harus nampak hubungan yang konsisten, ajek, taat, asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai. Maksud dari memadai di sini bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang pada akhirnya mencapai standar kompetensi. Yang selanjutnya yakni aktual dan kontekstual. Maksud di sini ialah bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga sistem penilaian memperhatikan
perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan juga peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya yakni fleksibel. Maksud dari fleksibel adalah bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang selanjutnya yakni menyeluruh. Maksud dari menyeluruh di sini adalah komponen dari silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya akan membahas tentang kalender pendidikan. Pengertian kalender pendidikan. Jadi, secara istilah, kalender pendidikan atau kalender akademik yakni merupakan bentuk pengaturan waktu yang tersusun bertujuan untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dengan adanya kalender pendidikan, maka guru akan dapat mengatur waktu untuk dapat menyelesaikan kompetensi dasar, jumlah ulangan, baik ulangan umum maupun ulangan harian, serta jumlah waktu cadangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Ferreira dengan NIM 2021 010 40044. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman dari kelompok 4. Komponen kalender pendidikan. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran. 2. Minggu efektif belajar. 3. Waktu pembelajaran efektif. 4. Waktu libur. Fungsi kalender pendidikan. Dengan adanya kalender pendidikan, maka dapat mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, dengan adanya kalender pendidikan ini dapat juga berfungsi untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk tiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru pada mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi, yakni satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran, standar kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Langkah-langkah menyusun program tahunan. Yang pertama yaitu menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter dari unit satuan pendidikan. Yang kedua yaitu memberikan tanda untuk hari libur yang terdapat pada permulaan tahun ajaran baru. Selanjutnya dapat mengetahui pekan atau minggu efektif belajar. Yang ketiga, memperhatikan minggu efektif untuk menyusun alokasi waktu di setiap kompetisi dasar. Yang terakhir yaitu menetapkan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, dan pokok bahasanya di pekan efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumnova Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pengertian program semester. Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program ini tidak dapat disusun sebelum program tahunan tersusun. Yang kedua, langkah-langkah menyusun program semester. Ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, 1. Menentukan standar kompetensi atau SK dan juga kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai. Menentukan alokasi waktu ataupun jumlah jam pelajaran setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui program tahunan yang telah disusun.
ketiga, menentukan pada minggu atau bulan gambar apa proses pembelajaran kompetensi dasar tersebut akan dilakukan. 4. Atau yang terakhir, membuat catatan atau keterangan pada bagian-bagian tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran. Merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni seperti standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan menyusun program pembelajaran. Dari tema yang kita bahas, yakni tentang perangkat pembelajaran tematik, dapat disimpulkan bahwasanya perangkat pembelajaran tematik dibutuhkan untuk pendidikan. Oleh karena itu, tentunya guru dapat memprogram dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin agar tujuan pendidikan tercapai. Jadi, pada intinya perangkat pembelajaran ini sangatlah penting digunakan dan dipersiapkan oleh guru untuk menghadapi pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, untuk menjadi calon guru hendaknya mempersiapkan perangkat pembelajaran ini dengan sebaik mungkin agar tercipta pembelajaran yang efektif dan membuat anak didik belajar dengan sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.